Selamat datang kembali di channel Lady Sundoro yang akan begitu banyak membahas tentang aktivitas pengerjaan dan persiapan Pertamina Mandalika International Street Circuit yang akan bakal menyelenggarakan event motor balap dan mobil balap ya. Untuk event MotoGP, WSBK, ATC dan tentunya ya mobil balap sekelas GT Asia akan mengaspal di lintasan sirkuit Mandalika. Namun sebelum itu, saya sapa para bosku, semoga dalam keadaan happy dan sehat selalu. Dan mari kita berdoa sejenak untuk kesuksesan Timnas ya. Walaupun konten kita membahas tentang motor, tapi karena ini masalah nasionalisme nasionalisme yang berada di diri kita, di dada kita, di jantung kita, mari kita sejenak mendoakan untuk Timnas sepak bola kita yang sudah memasuki babak final, di mana leg pertama akan diselenggarakan besok malam. Tentunya kita harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena rasa nasionalisme kita. Mereka bisa mempunyai semangat yang luar biasa di bawah arahan Kurt Santayong ya, STY yang luar biasa memberikan sebuah warna baru di persepak bolaan Indonesia. Semoga saja sekuat Garuda bisa membangkitkan kembali arwah dari macan Asia. Tidak hanya sepak bola kita bisa merajai, semoga saja seperti itu. Dan sirkuit Mandalika akan menjadi sebuah penghias bagi kejayaan Indonesia di tahun depan ya. Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia harus mendukung segala hal yang berkaitan tentang prestasi, segala hal tentang berkaitan tentang pembangunan dan beberapa event internasional yang akan diselenggarakan di sirkuit yang kita cintai dan kita banggakan. Tidak lain yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Oke bosku, kita sudah berada di area belakang dari race control, di mana terlihat di sini beberapa kontainer ya atau box-box besi yang menjadi salah satu tempat material catnya tim road grip ya, yang disimpan dulu nantinya akan dilanjutkan untuk melakukan pengecatan di bagian area yang belum dilakukan pengecatan. Di mana tahap finishing juga terus dilakukan perbaikan di area atap, terus area belakang dari pit building, di mana lantai pertama merupakan tempatnya garasi para kru MotoGP, WSBK maupun ATC, bahkan untuk GT Asia nantinya. Sekaligus di lantai kedua merupakan tribun yang digunakan VVIP yang memang harganya cukup fantastis bosku ya. Di mana tribun ini konsepnya permanen ya, walaupun kita ketahui konsep pembangunan untuk pit building ini menggunakan sistem modular. Walaupun begitu banyak yang masih belum menyukai ya untuk desain dari pit building ini. Namun secara overall bahwa kita harus menghargai bagaimana karya anak bangsa. Walaupun seperti ini ya, kita harus menyadari bahwa kondisi bangsa juga harus sesuai dengan realitas yang ada ya. Jadi tidak perlu dipaksakan karena memang kondisi bangsa ya yang belum pulih dari perekonomian, tentunya harus benar-benar memberikan progres yang sesuai dengan pendanaan. Seperti halnya di depan kita kali ini, di mana nantinya lantai yang akan dilakukan pembetonan yang nantinya akan ditempatkan untuk tribun atau grandstand para penonton di depan pit building yang dulunya masih terlihat becek ya kalau hujan. Nantinya ketika sudah dilakukan pembetonan sehingga para penonton akan sangat nyaman menuju grandstand ya, tidak lagi akan berkubang lumpur. Dan memang kita ketahui sirkuit Mandalika ini sengaja memberikan sebuah edukasi kepada rakyatnya atau rakyat Indonesia supaya mengetahui bagaimana dari awal pembangunan sampai dengan megahnya nanti. Seperti halnya area rumput dulu begitu banyak yang membuli, tapi sekarang tidak ada yang menanyakan satupun di kolom komentar. Seperti halnya yang dilakukan perbaikan di bagian area tikungan ke-1 di track lane-nya yang kita ketahui terus dilakukan proses pengerjaan. Ini masih dalam proses pengerjaan bosku ya, jadi jangan memberikan statement yang belum sesuai dengan apa yang telah terjadi atau memberikan sebuah gambaran kesimpulan sendiri semasih dalam proses pengerjaannya. Nanti kita bisa mengkritisi
ketika sudah selesai dikerjakannya. Jadi proses pengerjaan masih dalam tahap pemberian kapur dan finishing, nanti akan dilakukan cleaning ya, akan dilakukan pemerataan supaya mengkilat, supaya rata, dan warnanya lintasan tersebut akan sama dengan lintasan sebelumnya. Ya, begitulah bosku yang saya dapat informasikan di bagian area lintasan, dan kita akan menuju area zona tengah. Di mana zona tengah ini yang sudah beberapa kali saya sampaikan kepada bosku, di mana tahap sudah mulai para masyarakat sudah mengemas ya, tinggal dilakukan pemerataan oleh beberapa alat bulldozer, mungkin nanti eskavator yang akan meratakan rumah warga yang begitu banyak sejarah hidup yang masih tersisa di sini ya. Jadi walaupun rata dibangun dengan begitu megahnya, nanti tentunya masyarakat yang berpuluh tahun berada di area zona tengah tetap akan mengenang bagaimana proses kehidupan mereka ya, dari cinta, kesusahan sampai bahagianya mereka ya. Tentunya kita harus memberikan apresiasi, memberikan dukungan kepada masyarakat yang berada di zona tengah yang merelakan ya untuk lahannya digunakan menjadi tempat sebuah event internasional ya bosku ya, baik untuk MotoGP, terus nanti GT Asia, mungkin saja F1 yang semoga saja dengan adanya F1 lengkaplah sudah bahwa sirkuit Mandalika bisa menyelenggarakan semua event motor balap dan mobil balap ya. Selain zona tengah yang berada di sebelah selatan yang sudah mulai terlihat rumah warga yang banyak yang dirobohkan sudah mulai terlihat rata, namun di sebelah utara daripada tunnel 2 atau sebelah selatan dari tunnel 1 masih ada rumah warga, walaupun sebagian kecil di sini yang masih menempati rumahnya mereka ya. Jadi proses pembebasan lahan tidak seperti halnya kita yang berkeinginan langsung terus bisa bebas ya, karena memang harus dilakukan pembebasan lahan dengan diberikan sebuah kompensasi atau pengganti sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan ya bosku ya. Jadi perlu kudu sabar, juga kudu merasa bahwa kita menyadari kondisi bangsa di mana saat pandemi ya, syukur-syukur saja sirkuit Mandalika ini mulai dibangun, sudah terbangun, bahkan sudah melaksanakan event, dan ini menjadi sebuah apresiasi kita ya kepada ITDC, MGPE, dan pemerintah pusat, baik pemerintah provinsi dan daerah di Nusa Tenggara Barat. Tentunya kita harus memberikan apresiasi karena mereka sudah mulai berjuang ya, sudah berjuang mati-matian bagaimana kehidupan dunia pariwisata di Lombok khususnya bisa hidup kembali, bahkan bisa efeknya bisa menjadi sangat luas, bahkan bisa membangkitkan dunia pariwisata di Indonesia. Karena memang sesuai dengan rencana atau sesuai dengan target daripada ITDC dan MGPE, 125.000 akan memadati sirkuit Mandalika di event MotoGP. Ini luar biasa, semoga saja ya. Tapi kalau analisis saya nantinya kemungkinan 80% akan masih yang berdatangan atau penonton masih dari lokal atau masih dari saudara-saudara kita dari Indonesia yang nonton, dan 20% mungkin kru dan beberapa wisatawan ya yang nekat ya, yang ingin melihat aksi balapan di awal musim MotoGP. Karena memang kondisi COVID akan membatasi bagaimana ruang gerak atau mobilisasi para wisatawan menuju Indonesia. Dan beginilah kondisinya bosku yang saya ingin sampaikan. Begitu halnya juga saya terus memberikan semangat untuk para bosku untuk mengawal mega proyek nasional ini. Merasa memiliki walaupun di Lombok tempatnya, tapi kita adalah anak Indonesia. Segala persiapan terus dilakukan, di mana yang kita sudah melihat di beberapa area tempat nanti akan ditempatkan untuk grandstand atau tribun penonton. Dan kembali saya tegaskan kepada bosku yang baru menyimak konten saya atau baru menemukan channel saya ingin sampaikan dan tegaskan bahwa grandstand akan ditempatkan nantinya, akan mulai dirakit 1 bulan sebelum gelaran MotoGP ya bosku ya. Jadi konsepnya sama seperti WSBK. Jadi tidak perlu kita membahas begitu panjang, tapi mungkin teman-teman yang begitu banyak menanyakan di kolom komentar setiap kali mengupload video atau meng-share video tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika, terus begitu membanjiri di kolom komentar tentang bagaimana tribun kapan dibuat ya. Jadi tidak ada dibuat bosku, tapi akan ditempatkan nantinya, karena kalau dibuat akan menggunakan sistem permanen seperti itu ya. Jadi seperti konsep awal, tidak ada desain
dari awal sirkuit Mandalika mempunyai tribun seperti sirkuit konvensional. Hanya saja tribun permanen berada di atas pedok, itu saja. Dan tribun VVIP di tikungan ke-1 dan di Bukit tikungan ke-10, itu saja bosku ya. Jadi perlu ditegaskan kembali supaya tidak menyalahi. Boleh saja memberikan saran atau keluhan atau keinginan atau cita-citanya ya. Semoga saja 3 tahun atau 4 tahun ke depan bisa dibuat untuk grandstand dengan sistem permanen walaupun berada di trek lurus ya bosku ya. Jadi seperti itu informasinya. Semoga saja para bosku bisa mencerna apa yang saya sampaikan ini, karena memang konsep sirkuit Mandalika yaitu street circuit atau sirkuit jalan raya yang tidak akan dipenuhi dengan gedung-gedung dengan konsep permanen atau konsep beton. Saya di Sendoro pamit undur diri. Semoga kita bisa review pembangunan sirkuit Mandalika 2 hari ke depan nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.